Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Lutfiatul Kamila dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 3. Di video ini, saya akan memberikan sebuah ide usaha rumahan dengan modal terjangkau dan juga peluang usaha yang cukup besar. Langsung saja, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Jadi, ide usaha di sini yaitu gogumopang atau biasa disebut dengan roti ubi ungu khas Korea. Produk ini memiliki tampilan yang unik, rasa yang manis serta tekstur renyah di luar dan lembut di dalam. Dengan bahan yang mudah didapat dan proses produksi yang sederhana, usaha ini berpotensi untuk dijalankan dari rumah saja. Budaya Korea kini telah menjadi bagian dari keseharian generasi muda Indonesia. Melalui K-pop dan K-drama, masyarakat tidak hanya menikmati hiburan, tetapi juga mulai tertarik pada gaya hidup dan juga kuliner Korea. Salah satu makanan yang sering muncul dan menarik perhatian adalah gogumopang, atau biasa disebut roti ubi ungu dengan bentuk unik dan cita rasa yang khas. Melihat tingginya antusiasme penggemar K-pop di Indonesia, gogumopang memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai usaha kuliner yang bukan hanya menjual produk, tetapi juga menghadirkan pengalaman menikmati budaya Korea dalam bentuk camilan yang praktis dan menarik. Gogumopang adalah roti khas Korea yang dibuat dari ubi ungu asli dengan tekstur lembut dan cita rasa manis yang ringan. Bentuknya menyerupai ubi ungu asli sehingga memiliki daya tarik visual yang sangat kuat. Produk ini diposisikan sebagai snack favorit saat menikmati hiburan seperti menonton K-drama, streaming lagu K-pop, atau bahkan mengikuti konser daring. Produk dikemas secara estetik dengan nuansa Korea untuk menambah daya tarik konsumen. Target pasar utama usaha gogumopang ada 4. Yang pertama yaitu remaja dan juga dewasa muda mulai dari usia 15 hingga 25 tahun. Kemudian penggemar K-pop di Indonesia, pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda, dan juga pengguna aktif media sosial. Pemilihan target pasar ini didasarkan pada gaya hidup mereka yang dekat dengan tren Korea, memiliki ketertarikan pada produk visual yang menarik, serta cenderung loyal terhadap produk yang sesuai dengan minat dan komunitas mereka. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Gogumopang memiliki konsep unik, bahan baku lokal yang mudah diperoleh, serta tampilan menarik yang relevan dengan tren budaya Korea. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Produk memiliki daya tahan yang terbatas dan memerlukan keterampilan khusus dalam proses produksi. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Besarnya komunitas penggemar K-pop di Indonesia serta tingginya potensi promosi melalui media sosial. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Persaingan usaha kuliner yang semakin ketat dan juga perubahan tren yang relatif cepat. Strategi pemasaran gogumopang difokuskan pada pendekatan digital dan emosional, yaitu dengan cara yang pertama, melakukan promosi melalui platform Instagram dan TikTok dengan mengangkat tema budaya Korea. Yang kedua, interaksi dengan komunitas penggemar K-pop secara online. Yang ketiga, menyelenggarakan program promosi khusus pada momen comeback idol atau perilisan album baru. Yang keempat, menghadirkan konten media sosial yang menampilkan gogumopang sebagai camilan pendamping saat menikmati K-drama. Modal usaha dalam produk ini terdiri dari modal awal dan juga modal kerja. Modal awal digunakan untuk membeli peralatan produksi, sedangkan modal kerja digunakan untuk bahan baku dan kemasan. Pada modal awal yang dibutuhkan adalah yang pertama untuk peralatan,
seperti kompor, wajan, baskom, dan perlengkapan lainnya. Dibutuhkan dana sebesar Rp650.000. Kemudian, untuk bahan baku awal sebesar Rp600.000 dan kemasan serta stiker produk sebesar Rp100.000. Sehingga total modal awal keseluruhan yang dibutuhkan adalah Rp1.350.000. Selanjutnya kita masuk pada biaya operasional harian. Biaya ini dihitung dengan asumsi produksi sekitar 100 pieces per hari, menggunakan sistem usaha rumahan dan pembelian bahan baku secara grosir agar lebih efisien. Biaya bahan baku seperti ubi ungu, tepung, gula, keju, dan coklat adalah sebesar Rp600.000 per hari. Biaya gas dan listrik sebesar Rp75.000, serta biaya transportasi dan kebutuhan lainnya sebesar Rp75.000. Jadi total biaya operasional harian adalah Rp750.000. Kemudian, untuk harga jual produk, Gokumopang ditawarkan dalam 3 varian. Varian original dijual dengan harga Rp8.000 per pieces, sedangkan varian cheese dan choco masing-masing dijual seharga Rp10.000 per pieces. Harga ini ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya produksi dan daya beli konsumen. Berdasarkan perhitungan tersebut, total pendapatan per hari mencapai Rp920.000 setelah dikurangi total biaya produksi sebesar Rp750.000, maka diperoleh laba bersih per hari sebesar Rp170.000. Untuk estimasi laba bulanan digunakan asumsi 25 hari kerja dalam 1 bulan. Dengan laba harian Rp170.000, maka laba bulanan yang diperoleh adalah sekitar Rp4.250.000 per bulan. Dari perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa usaha Gokumopang memiliki potensi keuntungan yang cukup menjanjikan dan layak untuk dikembangkan. Selanjutnya yaitu roadmap usaha Gokumopang untuk 2 hingga 5 tahun ke depan. Roadmap ini dibuat sebagai gambaran arah pengembangan usaha agar dapat tumbuh secara bertahap dan berkelanjutan. Pada tahun pertama hingga tahun kedua merupakan tahap perintisan dan penguatan usaha. Pada tahap ini, fokus utama adalah menstabilkan produksi dan pemasaran. Usaha Gokumopang akan mulai dikenalkan kepada pasar lokal melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Selain itu, kualitas rasa dan kebersihan produk akan dijaga secara konsisten agar kepercayaan konsumen tetap terbangun. Harga jual juga akan disesuaikan agar tetap kompetitif dan terjangkau. Masukan dari pelanggan akan dikumpulkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan produk ke depannya. Tujuannya untuk mencapai penjualan dan keuntungan yang stabil. Memasuki tahun ketiga, usaha Gokumopang berada pada tahap pengembangan produk dan pasar. Pada tahap ini akan dilakukan inovasi dengan menambahkan varian rasa baru seperti matcha, tiramisu, atau red velvet. Desain kemasan juga akan diperbaiki agar terlihat lebih menarik dan profesional. Selain itu, area pemasaran akan diperluas keluar lingkungan sekitar, serta mengikuti bazar atau event kuliner skala lokal. Produksi tetap dilakukan secara rutin dalam skala rumahan dengan kapasitas sekitar 100 pieces per hari. Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik produk dan memperluas jangkauan pasar. Kemudian, pada tahun keempat, usaha memasuki tahap ekspansi skala usaha. Kapasitas produksi akan ditingkatkan menjadi lebih dari 100 pieces per hari. Peralatan produksi tambahan akan dibeli untuk meningkatkan efisien waktu dan biaya.
Usaha juga mulai membuka sistem pre-order atau reseller, serta menjalin kerjasama dengan kafe kecil, kantin, atau toko oleh-oleh. Fokus utama tahap ini adalah meningkatkan volume penjualan dan memperluas jaringan distribusi. Selanjutnya, tahun kelima merupakan tahap profesionalisasi dan keberlanjutan usaha. Pada tahap ini, Gokumopang akan didaftarkan secara resmi sebagai usaha UMKM. Izin usaha dan sertifikasi yang diperlukan akan diurus. Tenaga kerja tambahan akan direkrut untuk mendukung operasional. Identitas merek atau branding akan diperkuat agar produk semakin dikenal. Target akhirnya adalah menjadikan Gokumopang sebagai usaha jangka panjang yang berkelanjutan. Dengan roadmap ini, diharapkan usaha Gokumopang tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga terus berkembang dan memberikan peluang usaha di masa depan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa usaha Gokumopang punya peluang yang cukup besar untuk dikembangkan. Dengan perencanaan keuangan yang jelas dan roadmap usaha yang terarah, bisnis ini diharapkan bisa berjalan secara stabil dan berkelanjutan. Melalui inovasi produk, strategi pemasaran yang tepat, serta konsistensi dalam menjaga kualitas, Gokumopang diharapkan dapat berkembang dari usaha rumahan menjadi usaha yang lebih profesional ke depannya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.